Selamat pagi buat anak didik kami semua kelas 12 MIA. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita dan tetap pastikan bahwa kalian semua tetap fokus dan tetap bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran yang kita lakukan. Materi pembelajaran kita masih berhubungan dengan listrik statis, di mana kali ini kita akan membahas 3 topik bagian, yaitu mengenai potensial listrik, beda potensial listrik, dan potensial listrik pada bola berongga. Baiklah, kita akan memulai bersama-sama dan perhatikan dengan serius. Kita awali dengan potensial listrik. Ada 2 hal yang perlu kita ketahui dari potensial listrik ini. Yang pertama, bahwa potensial listrik ini termasuk besaran skalar karena hanya memiliki nilai tanpa arah. Yang kedua, tanda muatan diikutsertakan dalam perhitungan. Kalau pada pembelajaran kita sebelumnya mengenai gaya kolom dan medan listrik, di mana tanda muatan tidak kita ikutkan karena keduanya merupakan besaran vektor. Selanjutnya kita perhatikan bagaimana cara untuk menentukan potensial listrik pada suatu titik. Kita misalkan ada sebuah muatan Q yang memiliki jarak R dari sebuah titik, kita misalkan titiknya adalah titik O. Maka titik O ini akan memiliki nilai potensial listrik yang dapat kita tentukan dengan persamaan VO sama dengan K dikali Q dibagikan dengan R. Kemudian keterangan dari persamaan ini adalah V adalah potensial listrik dalam satuan volt, Q merupakan muatan listrik dalam satuan kolom, R jarak titik terhadap muatan dalam satuan meter, dan K adalah tetapan kolom 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Baik, untuk memahami persamaan ini, kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Kita misalkan ada sebuah titik P, dan di sekitar titik P ini ada 3 muatan, yaitu muatan A negatif 10 mikrokolom, muatan B positif 40 mikrokolom, dan muatan C positif 60 mikrokolom, di mana ketiga muatan ini memiliki jarak yang berbeda terhadap titik P seperti ini. Ini adalah jarak muatan A terhadap titik P, ini merupakan jarak muatan B terhadap titik P, dan ini merupakan jarak muatan C terhadap titik P. Jika RA sama dengan 20 cm, RB 40 cm, dan RC 60 cm, tentukanlah potensial listrik pada titik P. Kita buat pembahasannya. Nah, untuk menentukan nilai potensial listrik pada suatu titik yang dihasilkan oleh beberapa muatan listrik, maka persamaannya adalah kita jumlahkan saja seperti ini. Maka persamaan untuk potensial listrik pada titik P itu akan sama dengan K dikali QA dibagi RA, ditambah K dikali QB dibagi RB, ditambah K dikali QC dibagikan dengan RC. Kemudian nilai K-nya atau konstanta K kita keluarkan, maka persamaannya menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya nilai R yang sudah diketahui kita masukkan ke persamaan ini berikut juga dengan nilai muatan listriknya. Maka potensial listrik di titik P sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9. Nah, perhatikan di sini muatan A itu kan negatif, maka harus kita ikutkan di dalam perhitungan atau kita masukkan dalam persamaan ini. Sehingga VP akan sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali ini nilainya sama dengan negatif 0,5 kali 10 pangkat negatif 4. Bagian ini 1 kali 10 pangkat negatif 4 dan bagian ini sama dengan 1 dikali 10 pangkat negatif 4. Maka VP sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali hasil ini semua yang di sini sama dengan 1,5 kali 10 pangkat negatif 4. Maka nilainya sama dengan 13,5 kali 10 pangkat 5 volt. Nah, untuk potensial listrik bisa juga kita buat dia dalam satuan kilovolt. Maka jika ini kita konversi ke dalam satuan kilovolt,
maka besarnya sama dengan 1350 kilovolt. Kemudian kita masuk pada pembahasan bagian yang kedua, yaitu beda potensial listrik. Apa itu beda potensial listrik? Beda potensial listrik itu merupakan selisih potensial listrik antara dua titik. Satu hal lagi yang perlu kita ketahui adalah potensial listrik pada titik yang sangat jauh, ya, di mana R-nya sama dengan tak berhingga, maka potensial listrik pada jarak yang jauh tak berhingga itu nilainya sama dengan 0. Kemudian kita misalkan ada dua titik, ya, misalnya titik A dengan potensial VA dan titik B dengan potensial VB. Misalnya ini titik A dengan VA dan ini titik B dengan VB. Beda potensial listrik antara titik A dengan titik B itu notasinya adalah VAB. Kalau kita menentukan nilai VAB itu sama dengan VA dikurang dengan VB. Sebaliknya, beda potensial listrik antara titik B dengan titik A notasinya adalah VBA. Kalau ingin menentukan nilai untuk VBA itu persamaannya adalah VB dikurang dengan VA. Kita perhatikan soal yang nomor 2 yang berhubungan dengan beda potensial listrik. Soalnya adalah yang ini. Nah, di sini ada 3 muatan listrik, ada negatif QA, ada positif QB, dan ada positif QC. Kemudian di sekitar muatan ini ada 2 titik, yaitu titik R dan titik S. Jika QA sama dengan negatif 4 mikrocoulomb, QB positif 5 mikrocoulomb, dan QC positif 3 mikrocoulomb, tentukanlah beda potensial antara bagian A, titik R yang ini, dan titik S, ya. Titik S ini berada di perpotongan diagonal bidang, ya. Bagian B, titik S dan titik R. Kita buat pembahasannya. Nah, untuk menentukan beda potensial antara dua titik ini, maka kita harus mencari atau menentukan masing-masing potensial listrik pada titik R dan titik S. Kita awali menentukan potensial listrik pada titik R, maka persamaannya adalah K dikali QA dibagi RA ditambah K dikali QB dibagi RB tambah K dikali QC dibagikan dengan RC. Kemudian konstanta K dalam persamaan ini kita keluarkan, maka persamaannya akan seperti ini. Kemudian kita perhatikan jarak RA, yaitu jarak muatan A terhadap titik R. Karena yang kita cari adalah potensial pada titik R, ya. RA sama dengan di sini 40 cm sama dengan 0,4 meter. Kemudian RB yaitu jarak muatan B terhadap titik R. Nah, sekarang coba kita perhatikan di sini ada sebuah segitiga siku-siku, ya. Jika ini sama dengan 40 cm, kemudian ini sama dengan 30 cm, maka jarak muatan B terhadap titik R ini merupakan sisi miring Pitagoras, ya. Berarti sama dengan 50 cm. Berarti RB sama dengan, kita ganti ke dalam meter, berarti 0,5 meter. Kemudian RC, yaitu jarak muatan C terhadap titik R, itu sama dengan yang ini, 30 cm atau sama dengan 0,3 meter. Kemudian kita masukkan nilai masing-masing jarak dan muatan ke persamaan yang ini. Maka VR sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali dalam kurung. Nah, kita perhatikan di sini tanda muatan A negatif kita ikutkan, ya. Maka negatif 4 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi dengan jarak RA, ya, 0,4 ditambah dengan muatan B 5 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi dengan 0,5 ditambah muatan C 3 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi dengan 0,3. Sehingga kita akan memperoleh potensial listrik pada titik R itu besarnya sama dengan 90 kilovolt. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama kita menentukan potensial listrik pada titik S, ya. Titik S ini berada tepat di titik perpotongan diagonal bidang, ya. Maka V di titik S sama dengan K dikali dalam kurung QA dibagi RA
ditambah QB dibagi RB tambah QC dibagikan dengan RC. Nah, sekarang kita perhatikan jarak masing-masing muatan sekarang terhadap titik S, ya. QA dan QB dan QC jaraknya terhadap titik S itu sama dengan setengah daripada diagonal bidang, ya. Berarti RA sama dengan RB sama dengan RC sama dengan tadi diagonal bidangnya itu sama dengan 50 cm atau sama dengan 0,5 meter, maka jaraknya sama dengan 0,25 meter. Selanjutnya nilai masing-masing untuk R dan Q itu kita masukkan ke persamaannya, maka V di titik S sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali muatan A negatif 4 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi 0,25 tambah muatan B 5 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi 0,25 tambah muatan C 3 kali 10 pangkat negatif 6 dibagikan dengan 0,25. Sehingga dari hasil perhitungan ini kita akan memperoleh potensial listrik pada titik S itu sama dengan 144 kV. Maka kita sudah bisa menentukan untuk bagian A tadi beda potensial titik R dengan titik S, berarti VRS. Sehingga VRS itu sama dengan VR dikurang dengan VS 90 kV dikurang 144 kV itu sama dengan negatif 54 kV. Untuk bagian B yaitu beda potensial antara titik S dengan titik R, maka notasinya adalah VSR. Sehingga VSR sama dengan VS dikurang VR sama dengan 144 kV dikurang 90 kV itu sama dengan positif 54 kV. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu potensial listrik pada bola berongga. Apa itu bola berongga? Bola berongga itu adalah merupakan bola konduktor di mana muatan listrik itu tersebar merata di sekitar permukaan bola atau berada pada kulit bola. Kita perhatikan gambar berikut ini. Ini yang warna merah, ini adalah merupakan kulit bola dan kita perhatikan di sini tersebar merata muatan listrik. Kita misalkan muatan yang bertanda positif sebesar Q. Kemudian di sini ada 3 titik kita buat, ada titik A. Titik A ini adalah berada di dalam bola. Titik B itu tepat di kulit bola dan titik R ini sebenarnya titik sembarang yang berada di luar bola. Maka keterangan dari sini kita buat terlebih dahulu. Q adalah muatan bola, R adalah jari-jari bola. Perhatikan dari pusat ke kulit itu berjarak R, berarti ini sama dengan jari-jari bola. Ya. Kemudian titik A yang ini yaitu titik yang berada di dalam bola. Titik B itu titik pada kulit bola. Kemudian titik C ini adalah sebuah titik yang berada di luar bola. Kemudian potensial listrik di dalam bola itu sama dengan potensial listrik pada kulit bola. Artinya potensial listrik pada titik A itu akan sama dengan potensial listrik pada titik B. Ya. Maka VA sama dengan VB sama dengan K dikali Q dibagi dengan R. Kemudian potensial listrik di luar bola dalam hal ini adalah titik C. Maka VC sama dengan K dikali Q dibagikan dengan R. R ini adalah merupakan jarak titik yang berada di luar bola terhadap pusat bola. Kita perhatikan soal nomor 3 yang berhubungan dengan potensial listrik pada bola berongga. Sebuah bola berongga dengan diameter 12 cm memiliki muatan yang tersebar merata di kulit bola 400 nanocoulomb. Tentukanlah potensial listrik. Diketahui di sini tetapan coulomb ya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat. Untuk bagian A yaitu pada titik A yang berjarak 4 cm dari pusat bola. Bagian B pada titik B yang berjarak 6 cm dari pusat bola. Bagian C pada titik C yang berjarak 10 cm dari pusat bola. Nah, kita buat pembahasannya. Dari informasi soal disebutkan bahwa
muatan bola itu sama dengan 400 nanocoulomb. Ini kita konversi ke dalam coulomb, maka nilainya sama dengan 4 dikali 10 pangkat negatif 7 coulomb. Kemudian diketahui diameter bola sama dengan 12 cm, maka jari-jari bola sama dengan setengah dikali diameter, berarti sama dengan 6 cm, sama dengan 0,06 meter. Untuk bagian A, potensial listrik pada titik A yang berjarak 4 cm, ya. Tadi sudah kita cari bahwa jari-jari bola itu kan 6 cm. Kemudian titik A itu berjarak 4 cm, maka titik A ini berada di dalam bola, ya. Maka potensial di titik A yang berjarak 4 cm itu sama dengan potensial listrik pada kulit bola. Maka VA sama dengan VB sama dengan K dikali Q dibagikan dengan R. Maka kita masukkan nilai Q dan R-nya, maka VA yang sama dengan VB sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat negatif 7 dibagikan dengan 0,06, maka hasilnya sama dengan 60.000 volt atau sama dengan 60 kilovolt. Untuk bagian B, ya, potensial listrik pada titik B yang berjarak 6 cm ini tepat berada pada kulit bola yang sama dengan potensial listrik pada atau pada titik A yang berada di dalam bola. Maka besarnya sama seperti jawaban bagian A, 60 kV. Untuk bagian C, potensial listrik pada titik C yang berjarak 10 cm. Maka titik C ini berjarak 10 cm, artinya dia sudah berada di luar bola. Maka nilai VC itu sama dengan KQ per R. Ini diralat, ya. Ini tidak sama dengan VB, maka VC itu sama dengan K dikali Q per R. Maka hasilnya akan sama dengan VC sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat negatif 7 dibagi dengan 0,1 karena 10 cm. Maka besarnya sama dengan 36 kilovolt. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, tetap semangat, dan sukses.